Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Kakanda. Sahabat, hari ini tanggal 18 Agustus 2023 saya pulang kantor dan hari ini saya akan menuju Buah 2 dikarenakan ada kawan saya, saudara saya, orang tuanya meninggal ya. Dan ada kesempatan saya untuk melintas di daerah Chongyang dan kita akan melihat situasi jalan akses di Legok sampai Chongyang ya, apakah sudah perbaikan atau belum. Lalu nanti konten yang kedua saya juga akan melihat situasi di GTO Paseh. Oke, untuk itu simak bagaimana lanjutnya bersama Kakanda Angler Indonesia. Mantap. Oke, baik sobat sekalian, kita sudah masuk ke area Legok ya, di pertigaan jalur utama Sumedang Cirebon. Kita sudah belok dan kita sudah berada di area Legok ya. Ya, sekarang tepat pada pukul 15:22 waktu Indonesia Barat. Saya mau silaturahmi ke keluarga saudara saya, teman ya, saudara. Dan sore hari ini cerah sobat sekalian. Saya akan mengambil dua agenda hari ini. Pertama adalah kita akan melihat situasi jalan sepanjang jalur ruas Legok sampai Chongyang ya, apakah sudah ada pembangunan atau belum. Lalu yang kedua, kita juga nanti akan ngambil untuk situasi di GTO Paseh, apa yang menyebabkan GTO Paseh itu menjadi lambat ya, belum dibuka juga setelah 1 hari pas berbarengan dengan pemberlakuan tiket ya, atau pemberlakuan tarif ya. Namun sampai sekarang 18 Agustus 2023 masih statusnya tertutup ya, tadi pagi ketika Anda ke area tersebut ya. Nampak di sini sahabat sekalian masih tetap ya, belum ada perbaikan. Di sini memang ada jembatan. Biasanya jembatan itu karena digarap oleh kontraktor yang lain sebelumnya, maka biasanya mereka suka terputus ya. Nggak tahu nih bagaimana ada kebijakan seperti itu ya. Jadi kalau setiap ada jembatan itu selalu terputus ya, dan itu harus ditangani sepertinya oleh kontraktor pemenang tender ketika membuat jembatan ya. Kelihatan seperti itu. Karena saya melihat setiap ada jembatan ketika ada pembetonan itu selalu terputus ya, tidak dilanjutkan. Terpenggal. Oke, untuk truk pasir nampak di depan kita ya. Lalu lalang masih ya, karena memang galian pasir masih tetap ada. Ya, ini tepatnya di Cileuksa sahabat sekalian. Ya, di Cileuksa itu di samping kiri ini sebenarnya ada jalan tol ya. Cileuksa ini ada galian pasir dan sebagian itu sudah bekas galian sudah dibikinkan sawah ya. Kebetulan pimpronya teman saya. Tuh, sini juga terputus lagi jembatannya. Setiap jembatan pembetonan pasti terputus ya. Ya, truknya banyak banget ya. Karena di sini Cileuksa memang pusat galian pasir nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini belok kiri nih. Tuh. Tuh ke sana, belok kiri. Tuh sahabat sekalian, di sana galian pasir. Pas kaki Gunung Tampomas saya. Oke. Situasi sahabat sekalian, kemarau ini memang berkabut ya, berkabut. Pasirnya itu berdebu ya, debunya itu akibat hilir mudik truk. Di sini debunya itu, waduh, kalau naik sepeda motor udah pokoknya kena mata, kena hidung ini. Ya, sampai saat ini belum ada perubahan sahabat sekalian, masih seperti dulu ya. Oke, setelah keluar dari underpass, nampak jalan di sini masih juga tetap ya, belum ada perbaikan, masih seperti dulu sahabat sekalian. Ya, nampak jalan masih bergelombang ya. Meskipun memang ya agak sedikit lebih bagus lah dibanding dulu ya ketika masih dalam proyek pembangunan jalan tol. Sementara di depan sudah ada pembetonan ya. Nah, ini memang dari awal sudah pembetonan ini. Ya, nampak di sebelah kanan ini sudah ada perapian, apakah ini untuk area rest area atau bukan ya. Oke, di sini nampak juga terputus lagi sahabat sekalian. Belum ada pembetonan ya. Oke, kita masuki ke area ini ya yang sudah berbeton lagi. Sebenarnya kita masuk ke bongkok dan debunya kebulnya coba lihat. Ini dia. Sedang apa nih? Cepet. Ini gimana? Stop. Oh, kita stop. Oke, kita stop. Oke, nah ini sahabat sekalian nih. Ternyata daerah sini sudah mulai ada pengerasan jalan ya. Oke,
dan juga nampaknya ada pembetonan rigid ya. Nampaknya nih, karena di sini sudah ada apa namanya? Tuh. Mantap ya. Wih, mantap. Oke. Sudah mulai sahabat guys ya. Daerah sini sudah mulai ada, mohon maaf perjalanan sedang ada perjalanan. Oke, tuh sudah ada persiapan pengukuran penancaman paku-paku ya untuk tuh. Ini pasti di beton ini. Wih, jos, selamat ya. Akhirnya kita menunggu beberapa bulan ya. Hanya segini ternyata. Lumayan. Jadi untuk daerah tertentu yang mengalami kerusakan parah ya sobat sekalian. Oke, apakah kedepannya masih ada lagi? Ternyata baru segini ya. Oke, alhamdulillah. Segini juga uyuhan. Ya mudah-mudahan kedepannya ada nih. Oh, ternyata tidak ada. Baru sebatas di bongkok ya. Waduh, coba lihat sahabat sekalian. Oh, ini sudah ada pengerasan dengan stum kayaknya nih. Tuh kan, ditaburi pasir. Nampaknya ini mau diaspal saja kalau ini kelihatannya. Kelihatannya kalau di hot pick aja kelihatannya. Aduh, udah males saya urusan proyek-proyek. Oke sobat sekalian, nampaknya ini tidak dibeton ya. Kalau ini kelihatannya nih, kelihatannya ini hanya akan dibikinkan, nggak tahu sih apakah beton pakai rigid atau hot pick ya. Oke sobat sekalian, bongkok sobat sekalian, dampak dari tol ya, ini dekat pintu tol ada pembangunan ya, dan ini memang akan berdampak secara ekonomi nih. Kalau kita bisa manfaatkan situasinya, maka tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian di daerah. Ya, sekali lagi untuk jalan sobat sekalian, di sini untuk di perbatasan dengan Desa Jambu, di sini sudah ada pengerasan ya. Oh, ternyata di depan juga ada pembetonan. Mantap. Berarti di area tertentu ada beberapa area yang memang dilakukan pembetonan ya sobat sekalian. Ya, agak cepetan. Jalannya agak sedikit tetap bergelombang ya untuk area sini. Ya, tadi di Cileksa ya. Setelah Cileksa lagi. Bongkok ya, awal bongkok. Ada pembetonan. Lalu di sini juga di daerah Jambu ya, juga ada pembetonan juga. Dan nampak juga untuk irigasi, untuk drainase ya. Wih, mantap nih, bagus nih. Jadi kalau pembangunan jalan ini harus totalitas ya, dengan pembangunan untuk ininya, untuk drainasenya. Ya, kalau tidak nanti tetap jalan akan mengalami kerusakan. Oke, kita nunggu dulu sebentar, sobat sekalian. Ini dulu. Nampak di sini dijaga juga oleh para pemuda ya, biasa untuk mengatur lalu lintas dari kedua arah. Di sini buka tutup ya sobat sekalian. Udah ada dua lokasi, berarti tadi di awal Bongkok dan di awal Jambu ya, di Desa Jambu. Sobat sekalian, sudah bergerak mengarah ke arah Congyang ya sobat sekalian. Dan di sini baru sebatas fondasi ya. Tuh, baru sebatas LC ya namanya, saya lupa lagi. Oh ya betul, LC. Oke, nanti setelah ini dibeton dengan rigid ya, setinggi 30 cm biasanya. Mantap. Oke, lumayan cukup panjang ya. Kita lihat sampai kemana nih. Oke, Alfamart juga masih bersambung. Karya juga sudah masih bersambung. Lumayan panjang nih. Oke, ini kantor Adikarya nih yang mengerjakan proyek tol ya. Oh, sampai sini nih ternyata nih. Oh, ini malah masih basah nih sobat sekalian. Tuh, masih dibangun kan? Tuh sobat sekalian, masih pengecoran. Mantap. Masih pengecoran ya. Banyak sekali. Mantap. Kita perlu sabar, butuh waktu seminggu 2 minggu ya, atau bahkan mungkin 3 minggu. Kita harus sabar menunggu beres dari pembetonan ini.
Dan teman-teman yang ingin ke Chongyang ke Bawah 2 yang terpaksa harus buka tutup ya, karena sedang ada pengecoran untuk ruas tadi di awal Bongkok dan di awal Jambu ya. Di sini juga sudah ada pengerasan dulu nih sahabat sekalian. Setelah pengerasan baru ada pengecoran LC, dan berikutnya nanti ada pembetonan untuk main road ya, dengan ketebalan sekitar 30 cm. Mantap. Oke, sahabat sekalian, kita pantau lagi ya, mudah-mudahan ke arah Bawah 2 masih terus di beton ya. Simak terus bersama Kakanda Englar Indonesia. Molen ya, ada beberapa molen yang mengantarkan semen cor ya, atau coran yang sudah siap untuk ditebar di area jalan tol. Ya sahabat sekalian, sampai barusan ya, saya lupa di daerah mana ya, pokoknya ini termasuk ke desa Jambu lah. Apakah ini masuk ke desa Cipamekar atau Jambu kayaknya nih. Di sini ada juga penonton setia nih. Aduh, kalau ketemu sekarang saya kasih hadiah nih. Aduh. Oke, sementara di sini kondisi masih seperti biasa sahabat sekalian. Setelah bertahap mungkin proyeknya ya dilakukan secara bertahap, diutamakan dulu yang betul-betul mengalami kerusakan berat, lalu nanti sisanya diselesaikan setelah berturut-turut saja. Dan juga ini menjelang akhir tahun harus segera beres kalau bisa nih, karena kalau tidak nanti lari ke tahun 2024 ya, anggarannya harus berubah lagi nanti. Kalian daerah sini juga masih tetap ya menjelang Cipamekar, tepat pada pukul 14. Ini suasana sudah agak sedikit gelap ya, mudah-mudahan tidak mengurangi pencahayaan nih. Dan di sini memang untuk off-road bagus nih. Di sini memang rata ya, namun jalannya jelek ya, tetapi ya sekalipun sedan di sini bisa lah, karena memang tanahnya agak keras ya, karena di sini memang berpasir semua nih. Ini desa Narimbang sahabat sekalian. Kalau di Jakarta polusi oleh motor ya, kendaraan, kalau di sini oleh debu. Tuh lihat, gundukan pasir sudah siap ya. Nampaknya semuanya nih sahabat sekalian, nampaknya akan semuanya nih. Namun sekarang sedang dalam bertahap ya, karena kalau semuanya dibikinkan sekaligus maka berdampak kepada kemacetan karena harus tutup ya. Nah, ini baru beton LC. Nah, di depan itu ada naik sedikit ya, sekitar 30 cm. Nah, ini. Nah, tuh kan? Nah, ini adalah sudah rigid ya. Oh, beda kan? Oh, ternyata itu untuk gapura. Saya pikir mau dibongkar ya, karena memotong sekitar 30 cm, 60 cm nih. Ya. Ternyata nggak dibongkar ini, malah diperbaiki ya. Atau mungkin karena Agustusan. Itu sedikit memotong ya, hampir 80 cm itu dari jalan ya. Harusnya memang dibongkar, dipundurkan ya, supaya tidak memakan badan jalan. Inilah akhir dari pembetonan ya di depannya SMA Chongyang. Ini SMA Chongyang sahabat sekalian. Nah, ini jalan masih sangat rusak ya. Oh, sudah ada pengerasan tuh ya, sudah ditutup dengan pasir-pasir ya. Sepertinya betul nih ya, alhamdulillah nih, sepertinya semuanya jalur yang rusak ini betul-betul akan dibeton dengan rigid ya. Wah, mantap. Untuk di daerah Cibereyeuh ini masih kudu ngeureuh ya mah ya, sesuai dengan nama nih. Aduh, gimana Pak Ermi nih? Aduh. Pak Ermi itu adalah warga di sini ya, dulu kepala desa dia. Dan oh, ternyata sedang ada pembangunan ya. Tuh. Mantap. Lagi dibalas juga ya. Lagi ada dibalas juga dengan stum ya tuh, dengan beko malah. Ya, jadi sedang ditutup dengan batu balas dan pasir pun, gundukan pasir sudah ada. Wih, mantap. Tuh, sudah mulai. Sip. Ulah tol. Lihat Kertajati. Mantap ya. Oke, sobat sekalian, ternyata di sini masih ada satu lagi ya. Setelah jembatan menuju Polsek. Wow, mantap, menuju Polsek Chongyang. Menuju alun-alun ya. Oke, dan di sini nampak sudah ada persiapan untuk pengecoran rigid ya. Tuh. Keren. Ternyata semua malah di sini jalan yang masih bagus justru didahulukan ya.
Oke. Apakah pelaksananya ini beberapa kontraktor atau satu kontraktor nih? Ya, karena lumayan panjang nih sobat sekalian, dari Legok ya hingga Chongyang ternyata nih. Wih, mantap. Oke, ini jos pisan nih. Ya, ini kabar gembira nih buat sobat sekalian ya. Jangan sampai nanti Anda terjebak kemacetan juga nih. Kayaknya saya juga pulang nanti tidak lewat sini ya. Kita lewat Tanjung Kertas saja supaya tidak terjebak kemacetan. Oh, di sini tepat di depan Polsek ya, beresnya nih, itu Polsek. Ya, itu Polsek Chongyang. Dan di sini sudah beres ya sampai sini. Di sini memang sebenarnya masih bagus nih. Harusnya justru diutamakan yang betul-betul jalannya rusak ya. Oke, nampak di sini juga molen ya sedang mengarah ke arah Chongyang. Oke. Ya. Ternyata lanjut sobat sekalian. Nih, udah dibuatkan beton LC-nya tuh. Wih, mantap. Ternyata didahulukan malah di kecamatannya ya. Ya mungkin ini karena kotanya ya. Jadi kota didahulukan dulu, sementara untuk desa-desanya belakangan. Padahal jalannya jauh lebih rusak. Itu yang tadi itu yang kita lewati ya. Ya nggak apa-apa lah, intinya semuanya ini dikerjakan. Nampaknya ini beberapa vendor nih. Ya beberapa kontraktor, sehingga proyeknya mungkin bisa jadi berbeda-beda nih waktunya atau timingnya ya. Mereka punya schedule masing-masing, oleh kontraktor juga yang berbeda. Karena kalau oleh satu kontraktor itu tuh akan lama ya. Ini panjang banget nih. Kayaknya sampai ini pertigaan Opak ya, Tugu Opak ya. Betul nih, tuh panjang banget nih. Pantesan antri. Aduh, nanti kita pulang lewat itu aja, lewat Tanjung Kerta ya. Oke, ini puskesmas mas kalian ya. Di samping kanan nanti samping kiri saya itu adalah Masjid Agung ya, dan di sebelah kanan ini ada alun-alun Chongyang ya. Mantap. Aduh, nggak sengaja nih saya jalur sini ternyata ada pembangunan nih, luar biasa. Jadi ada progres buat sobat sekalian, informasi nih. Pembangunan pasca proyek tol ternyata sudah dimulai ya, bahkan sudah sebagian di beton dengan rigid ya. Mantap. Nampaknya kecamatan Chongyang nih ya. Nggak tahu nih untuk ke Buah 2 apakah ada pengecoran nggak nih, kita lihat saja nanti ya. Karena yang menjadi domain ya dari proyek tol adalah ini ya, kerusakan jalan ini akibat proyek tol ya, karena lalu lalangnya alat-alat berat. Malah di sini baru di LC nih tuh, lihat masih basah ya, masih basah. Oke, kita lihat sampai mana proyek pembangunannya. Masih basah. Tuh sobat sekalian, jangan-jangan ini juga truk ini bolan ini juga membawa alat coran ini. Oh, sampai sini nih. Tuh kan? Tuh sampai sini. Oke, di depan tuh pertigaan dan kita akan belok ke arah Buah 2. Oke, sobat sekalian, ternyata sampai sini ya. Mantap. Sampai Tugu Opak sobat sekalian, dan kita mengarah ke Buah 2. Wih, jos. Oke sobat sekalian, mantap ya. Saya nggak sengaja tiba-tiba tadi, bukan tiba karena memang hari ini saya harus ke Buah 2 dari Bandung. Tadi saya pukul 3 ya, setengah 3 malah. Dan ternyata tadinya saya hanya mau mengambil untuk detail pas ya, tapi ternyata karena saya harus ke Buah 2, ternyata ini semua sedang dalam proyek pekerjaan untuk jalur di Legok hingga Chongyang. Oke, semoga bisa bermanfaat sobat sekalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tentu silakan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.